Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Naufal Fairil Ali. Saya akan menjelaskan bab 3 cara mengatasi masalah ekonomi. A. Menentukan pilihan yang tepat. Untuk mengatasi kelangkaan, setiap orang harus menentukan pilihan yang tepat dan paling menguntungkan. B. Memanfaatkan biaya peluang. Biaya peluang adalah segala sesuatu yang dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu. Biaya peluang dapat menjadi dasar pilihan. C. Skala prioritas dan pengelolaan keuangan. 1. Skala prioritas kebutuhan yang lebih penting harus didahulukan pemenuhannya daripada kebutuhan lainnya. Prioritas 1. Kebutuhan primer dan kebutuhan sekarang. Prioritas 2. Kebutuhan sekunder dan kebutuhan masa depan. Prioritas 3. Kebutuhan tersier. 2. Pengelolaan uang dapat dilakukan dengan 1. Membuat pembukuan uang. 2. Memonitor dan mengevaluasi secara berkala. 3. Membiasakan diri menabung. D. Mengatasi masalah ekonomi mikro. 1. Menentukan pilihan yang tepat untuk mengatasi masalah kelangkaan. Contohnya memilih faktor tenaga kerja. 2. Bersinergi antar pelaku pasar dan industri untuk membentuk satuan yang lebih besar. Contohnya kerjasama antara Nokia dan Microsoft. 3. Membentuk kesepakatan di antara produsen dan konsumen. 4. Menggunakan teknik analisis teknologi mikro. Mengatasi masalah ekonomi mikro. 1. Kebijakan moneter. Kebijakan yang dirancang pemerintah dalam rangka memengaruhi jumlah uang yang beredar untuk memperbaiki kinerja perekonomian. 2. Kebijakan fiskal. Kebijakan yang bertujuan memengaruhi jumlah pengeluaran dan penerimaan pemerintah. 3. Kebijakan dengan arah harga barang murah dan bermutu. Kebijakan dengan arah harga barang murah dan bermutu contohnya adalah pemerintah menyediakan infrastruktur jalan yang baik. F. Sistem ekonomi sebagai solusi masalah ekonomi. 1. Sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi yang diterapkan oleh masyarakat tradisional. Ciri-cirinya adalah 1. Teknik produksi dipelajari secara turun-menurun. 2. Modal sedikit. 3. Pertukaran dilakukan dengan sistem barter. 4. Belum mengenal pembagian pekerja. 3. Terikat tradisi. 4. Tanah merupakan tumpuan kegiatan produksi dan sumber kemakmuran. 2. Sistem ekonomi komando. Peran pemerintah sangat dominan, sedangkan peran masyarakat atau pihak swasta sangat kecil. Ciri-cirinya adalah 1. Alat dan sumber daya produksi dimiliki dan dikuasai negara. 2. Rakyat tidak bebas memilih pekerjaan. 3. Kebijakan perekonomian diatur pemerintah. 3. Sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi di mana kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, dan konsumsi dilakukan oleh swasta. Ciri-cirinya adalah semua sumber produksi menjadi milik masyarakat. 2. Pemerintah tidak ikut campur tangan secara langsung dalam kegiatan ekonomi. 3. Masyarakat terbagi atas dua golongan, yaitu pemberi kerja dan penerima kerja. 4. Timbul persaingan dalam masyarakat. 5. Setiap kegiatan ekonomi didasarkan atas pencarian keuntungan. 6. Kegiatan ekonomi selalu mempertimbangkan keadaan pasar. 4. Ekonomi campuran. Sistem ekonomi di mana pemerintah dan swasta saling berinteraksi dalam memecahkan masalah ekonomi. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.